Part 36 manisnya masih sama. Pandangan Jaka melihat ke segala penjuru. Pria itu berlari, menatap ke seluruh lantai mall. Hatinya berdebar gelisah. Pikirannya kembali teringat pertemuan singkat yang tak pernah dia duga sebelumnya. Setelah lama meniti hidup panjang, dia bertemu kembali dengannya. Wanita yang selama ini hilang dari kehidupannya muncul berada di depannya. Entah apa yang pria itu pikirkan, matanya tergenang. Dia menahan bulir air matanya jatuh. Bibirnya bergetar terucap, "Leni, kamu di mana?" Lirihnya. Jaka tidak hanya diam, dia terus bergerak mengelilingi mall, namun tak membuahkan hasil. Wanita itu kembali seperti ditelan bumi, hilang begitu saja. Sementara Arnold yang menatap Jaka bingung, sejak tadi mengikutinya. Dia mengejar Jaka, berusaha untuk menghentikan pria itu guna bertanya. Namun, langkah Jaka terlalu cepat, membuat pria itu tergesa untuk mengejarnya. "Jaka, tunggu dulu sebentar," teriak Arnold. Arnold masih mengejar pria itu. Ketika Arnold hampir mendekati Jaka, pria itu terlihat lunglai dan mulai hampir jatuh ke bawah. Untung saja Arnold cekatan menangkap pria itu. "Jaka, astaga!" Yang Arnold lihat, keringat dingin membasahi tubuh pria itu. Melihatnya, Arnold menjadi khawatir. "Sepertinya kau terlihat tidak sehat. Kita kembali saja. Ayo." Arnold membawa Jaka kembali bersamanya. Setelahnya sampai, pria itu membantu Jaka untuk berbaring. Dia membiarkan Jaka untuk beristirahat. Selekas pria itu sehat, Arnold nanti akan bertanya kepada Jaka, "Sebenarnya apa yang terjadi tadi?" "Aku terdiam di atas ranjangku. Kenapa aku merasa gelisah? Aku mengingat percakapan singkat kami sewaktu makan siang. Apakah sebenarnya Tante Nandra mengetahui sesuatu? Atau mungkin untuk hebenganku dengan Bapak? Tapi, bagaimana mungkin itu semua terjadi? Dari mana Tante Nandra tahu? Atau, Bapak memberitahukan kepada wanita itu?" "Ah, rasanya tidak mungkin." Tok, tok. Setelah pintuku terketuk, kemudian terbukalah perlahan. Rosie muncul dari balik pintuku, dan tersenyum tipis sambil membawa sebuah paperback coklat yang ada di tangan kanannya. Aku mengubah ekspresiku menjadi tenang. Ku tarik garis bibirku, dan kemudian lebih dulu menegurnya. "Ros, ada apa? Tumben ke kamar Mbak Ana." "Masuklah." Rosie mendekat, dia meringis, "Oleh-oleh dong Mbak." Daripada nanti Rosie lupa. Rosie duduk di sampingku, lalu adik iparku itu menyodorkan buah tangan yang dia bawa kepadaku. Aku menerimanya dan mengerutkan kening terheran. "Apa ini Ros? Untuk Mbak Ana?" "Iya, bener buat Mbak Ana." "Boleh Mbak Ana buka?" Rosie nampak menganggukkan kepala. "Tentu Mbak, bukalah." Aku lalu membuka paperback tersebut, dan melihat seperti kerajinan yang terbuat dari kayu, dengan bentuk sebuah tangan saling tertaut menggenggam tali. Saat pernikahan Mas Jaka dan Mbak Ana. Rosie belum menyiapkan apapun hadiah secara pribadi untuk Mbak Ana, sebagai ucapan selamat datang pada keluarga kami. Makanya, Rosie berikan hadiah ini sebagai bentuk lambang kasih sayang Rosie dengan wanita pilihan Mas. "Ros, Mbak rasa hal seperti ini tidak perlu." Rosie mengerutkan kening, "Kenapa Mbak?" "Rosie menyayangi Mbak, makanya Rosie berikan hadiah." "Ya, meskipun hadiah dari Rosie sendiri tidak bernilai mahal, tapi
setidaknya ada ketulusan di sana yang sudah Rosi berikan. Bukan karena nilai barangnya Ros. Tapi Rosi tulus menerima Mbak bukan sebagai kakak ipar melainkan kakak perempuan Rosi sendiri. Tahu aja tuh, Rosi hanya dikelilingi laki-laki. Kalau tidak bapak, ya Mas Jaka. Makanya senang hati Rosi dengan kehadiran Mbak Ana di rumah kami. Aku terdiam sejenak. Bukan perihal apapun aku menolaknya. Namun, apa masih pantas jika aku menerima hadiah tulus Rosi jika saja aku telah menaruh titik noda yang membekas pada pernikahanku sendiri? Rosi mengerjapkan mata, seolah membujukku. Mbak, terima ya. Ya. Soalnya kata penduduk di sana, ukiran ini sebagai lambang cinta. Doa tulus Rosi untuk pernikahan Mbak dan Mas Jaka. Aku menghela napas sejenak, ku tatap mata adik iparku itu, dan menarik garis senyuman. Ya sudah. Mbak Ana terima. Terima kasih atas hadiahnya, maaf Mbak Ana tidak bisa membalas hadiah untuk kamu. No, tidak perlu Mbak. Kalau gitu, Rosi kembali ke kamar deh. Ada yang harus Rosi kerjakan. Aku mengangguk sebagai jawaban ucapannya. Selepas kepergian Rosi, aku menatap ukiran yang ada di genggamanku. Aku memutuskan menaruh di atas meja sisi ranjang, bertepat di sebelah foto pernikahanku dengan Mas Jaka. Aku sejenak menatap foto pernikahan kami, yang mengenakan adat Jawa kebaya putih, dengan paes cantik riasanku saat itu. Benar-benar terlihat sakral. Sorenya, saat keadaan rumah sepi, aku memutuskan untuk menemui Pak Rahul setelah selesai membersihkan rumah. Biasanya sore-sore begini, Bapak di depan rumah sambil ditemani kopi hitam seperti biasa. Dan benar saja, aku menangkap kehadiran Bapak bersantai di depan. Aku mendekatinya. Terlihat Bapak sedang membaca koran, tak mengindahkan kedatanganku. Aku langsung duduk di kursi samping Bapak dan mencoba memanggilnya. Pak, tegurku pelan. Bapak menurunkan korannya dan menengok ke sisi kiri. Ana, tumben kamu berada di sini sore-sore? Kamu tidak pergi bersama Rosi? Kepalaku menggeleng, tidak. Rosi pergi bersama Tante Nandra. Ana masih ada pekerjaan rumah yang menumpuk, Pak. Jangan terlalu berat pada pekerjaan rumah. Sesekali kamu harus bersenang-senang. Kamu menantu bukan asisten rumah tangga di rumah ini, Ana. Aku tersenyum mendengar perhatian kecil Bapak. Kenapa aku merasa hal sekecil ini semakin membuatku semakin nyaman? Ana pun juga bingung. Mungkin sudah terbiasa dari sebelum menikah. Jadi, sedikit aneh kalau tidak bergerak bersih-bersih, Pak. Pak Rahul terlihat melipat korannya dan meletakkan di meja. Dia menatapku, benar-benar kontak mata kami bertemu. Membuat aku sedikit gugup. Ada perlu dengan Bapak? Sepertinya kamu ingin berbicara sesuatu. Itu Pak. Aku mengerjapkan mata. Sedikit menggeget bibir bawahku meredakan kegugupan. Apa? Aku menghela napas, mencoba memberanikan diri membuka suara. Bapak pernah mengatakan kepada Tante Nandra mengenai itu. Mengenai kita? Aku mengangguk. Pak Rahul mengerutkan kening. Apa ada alasan saya untuk mengatakannya, Ana? Entah. Tapi Ana merasa bahwa Tante Nandra seolah mengetahui mengenai Ana dan Bapak. Ini begitu mengganggu pikiran Ana, Pak. Jujur, bagaimana tak resah? Jika memang ada orang lain yang tahu bagaimana hebenganku dengan mertuaku ini? Ibaratnya sudah jatuh, ketiban tangga pula.
Aku menatap Pak Rahul dengan bimbang. Sambil merembes tangan, aku menggeget bibir Ranemuku, membuat Pak Rahul mendengus. Saya rasa hanya perasaan kamu saja, Ana. Saya tidak pernah mengatakan apapun. Obrolan bersama Nandra pun mengenai anak-anak. Tidak perlu risau. Tapi, Pak Rahul menyetiuh beberku dengan telunjuk tengiannya. Dia menatapku inteim. Sudah saya katakan, tidak akan ada yang tahu. Saya tidak bodoh untuk sembarangan, Ana. Kamu tidak perlu khawatir. Tatapannya terarah ke beber raniumku, dimembilai dengan ibu jarinya, membuat jantungku berdebar. Jangan pernah menggoda saya lagi dengan cara menggeget bibir. Saya tidak akan bisa menuaikannya, ujarnya dengan parau. Ana tidak menggoda bab ucapku terhenti ketika wajah mertuaku mulai mendekat. Aku berdebar kencang, terlebih kala santean besar terasa di ranium bebeorku. Pria itu menjelautnya. Rasanya masih sama manis, ujarnya. Sial. Bagaimana bisa obrolan sore menjadi membuat pesaraku berkedut meminta lebih? Lanjut part 37.